Halo guys, aku belum mandi, eh, baru bangun tidur, tapi saya harus bilang bahwa ini adalah rasa syukur saya yang tak terhingga. Perjuangan saya selama ini tidak sia-sia. Saya sudah lulus S3 saya dengan hasil yang sangat memuaskan, yaitu cum laude. Eh, ini adalah bagian dari sambutan saya terakhir saat saya selesai sidang promosi pada tanggal 21 Juli 2020. Saya akan utarakan sekali lagi sebagai rasa syukur saya dan rasa terima kasih saya yang tak terhingga kepada semua orang yang sudah menjadi pahlawan buat hidup saya, baik dosen-dosen, profesor saya, orang-orang yang mendukung saya di belakang layar saya gitu ya. Saya tidak mau terlalu banyak basa-basi. Oleh karena itu, pada saat saya selesai bangun tidur, saya langsung berdoa, dan ini adalah rasa syukur saya. Mudah-mudahan saya masih ingat apa yang saya ucapkan saat itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya saya mendapat lagi predikat baru, yaitu doktor psikologi klinis khususnya. Bangga, namun tidak untuk dibanggakan, tapi harus disyukuri bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kerja keras saya selama ini. Pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman di luar sana atau orang-orang di luar sana yang sudah meragukan saya, bahkan membuli saya. Karena kalianlah saya bisa berlari kencang menyelesaikan studi S3 ini. Semua ini tidak lepas dari dukungan, motivasi dari seorang profesor yang sangat baik, yaitu Profesor Dr. Sarlito Wirawan. Beliau selalu memberikan nasihat dan motivasi terhadap saya. Satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Lita, kamu harus jadi dokter. Otomatis orang-orang di luar sana akan diam dengan sendirinya, dan kamu harus fokus. Namun sayang, bimbingan disertasi dengan beliau hanya sampai bab 3, karena beliau sakit dan akhirnya meninggal dunia. Semoga almarhum diberikan dan ditempatkan yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saat itu saya sedih dan hampir putus asa. Tidak mau lagi melanjutkan penelitian ini, namun saya teringat kembali kepada pesan terakhir beliau. Apapun yang terjadi, kamu harus selesai dan lulus. Namun kali ini anak-anak saya lah yang menjadi motivasi utama. Saya ingin mereka bangga dan semoga menjadikan contoh yang baik untuk mereka di kemudian hari, mencapai cita-citanya dengan jenjang pendidikan yang tinggi. Amin. Akhirnya saya memberanikan diri menghadap seorang profesor senior. Beliau seorang guru besar dari Universitas Indonesia yang sangat teoritis, pintar, dan sangat kritis. Pertama kali saya berjumpa dengan beliau, saya deg-degan dan takut sekali. Kalimat beliau pada saat itu pertama kali melihat saya, dia langsung spontan bilangnya begini, kamu itu cocoknya jadi model, bukan S3, dan bahasa kamu itu terlalu ngepop. Saya shock, kaget, sedikit sakit hati. Beliau adalah Profesor Suprapti Markam, sangat terkenal. Namun
saya sangat menghormati beliau dan sangat saya cintai. Dari beliaulah saya tahu tentang teori-teori psikologi yang luar biasa. Dan hebatnya lagi, beliau hafal di luar kepala. Top banget deh pokoknya. Walaupun penelitian ini harus berganti judul dengan pure klinis. Dengan berat hati, pasti saya menggantinya. Dan mulai lagi dari nol. Namun saya tidak menyesal, bahkan saya sangat berterima kasih dengan beliau. Tanpa beliau, saya tidak akan bisa meneliti, mengobservasi, mengkaji, menghipnoterapi, bahkan mengkonseling sebuah institusi besar yang sangat ketat, yang sangat tertutup, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, dengan subjek penelitian saya adalah polisi. Semua ada hikmahnya. 7 bulan saya menunggu SK beliau turun menjadi promotor saya. Namun sayangnya beliau tidak bisa melanjutkan untuk membimbing mahasiswa khususnya S3 karena usia beliau sudah tidak memungkinkan lagi saat itu. Bukan begitu, Prof? Terima kasih Prof Prapti atas semua kritik dan bimbingannya selama ini, dan saya terus belajar agar bisa menjadi seorang Lita Gading yang bisa berbicara secara akademisi dan tidak ngepop lagi. Semoga Prof sehat terus. Amin. 3 bulan berlalu dan saya harus menunggu kembali SK penunjukan promotor baru. Namun kali ini Tuhan benar-benar sayang sama saya. Dan akhirnya saya diberikan seorang ibu peri yang baik hati, yang sangat mengerti akan kegalauan mahasiswanya, khususnya saya. Beliau seorang profesor yang sangat modis dan cantik. Dengan ketelitiannya, hingga titik koma pun di dalam disertasi saya dia koreksi. Luar biasa, top banget. Saya bersyukur di balik lika-liku perjalanan penelitian ini, Allah memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan penuh rasa percaya diri. Di bawah pantauan seorang promotor yang luar biasa, yang sangat saya kagumi. Beliau adalah Profesor Dr. Tri Ratnamurti, MM Psikolog. Terima kasih Prof Tri sudah membimbing saya dan menjadi teman curhat saya selama ini. Kepada Dr. Rila Sofitriana, MSc Psikolog, selaku kopromotor saya yang selalu energik dan bersemangat dalam membimbing disertasi saya. Walaupun sulit ditemui karena kesibukannya beliau, namun kualitas dan intensitas kami tetap terjaga dan bisa mencapai target. Terima kasih Bu Rila. Semoga selalu menularkan energi positif dan yang baik untuk kami semua. Dokter Fidiansah Mursyid Ahmad, SPKJ MPH, juga tak kalah pentingnya buat perjalanan karir saya. Seorang yang sering muncul di TV sebagai narasumber kesehatan mental, beliau adalah seorang psikiater ngetop. Saya merasa tersanjung, merasa terhormat, dan kesibukannya beliau yang begitu padat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafsa di Kementerian Kesehatan berkenan untuk menjadi oponen luar saya. Saya merasa bangga. Beliau yang selalu memberikan informasi terkini dalam pencapaian kelengkapan penelitian saya. Seorang yang berdedikasi tinggi sekaligus mantan dosen saya saat saya S1.
Berselang tahun kemudian kami dipertemukan kembali di sidang promosi ini. Semua bukan karena kebetulan, namun atas seizin Allah kami dapat berkolaborasi kembali. Mudah-mudahan selepas ini ikatan kerjasama kita dapat terjalin lebih erat ya dok. Terima kasih dokter Vidi. Suatu kejutan bagi saya, seorang dosen yang sangat ramah dan baik hati. Di sidang promosi saya sebagai sekretaris penguji ya, beliau adalah Dr. Anastasia Sri Mariatmi MSI Psikolog. Walaupun saya belum pernah diajar secara langsung dan dibimbing secara langsung oleh beliau, namun saya sering berinteraksi dan berdiskusi masalah himsi karena beliau adalah aktif salah satu pengurus di Perhimpunan Psikologi Indonesia yang kami cintai. Bukan begitu, Bu? Terima kasih atas kesediaannya untuk menguji saya. Juga terima kasih kepada Prof. Indri, walaupun belum pernah bertatap muka sebelumnya, namun baru kali ini saya bertemu langsung dengan Prof. Walaupun melalui online. Saya sering mendengar bahwa Prof. adalah seorang yang smart, dan saya sudah buktikan pagi hari ini sebagai ketua sidang promosi saya, merupakan sosok yang benar-benar cerdas dan cantik. Walaupun tertutup sama face shield, melihat dari pertanyaan dan masukan-masukan yang beliau sampaikan tadi, itu sangat luar biasa dan merupakan saran yang baik sekali untuk saya. Terima kasih Prof. Salam kenal dari saya, Lita Gading, dan terima kasih sudah berkenan menjadi ketua sidang promosi saya pagi hari ini. Dalam penyusunan disertasi ini banyak sekali kendala dan lika-liku, terutama dalam merancang analisis data. Namun karena beliaulah yang membimbing saya dengan sabar hingga menggiring saya menjadi seorang doktor psikologi. Beliau adalah Bapak Dr. Kuncono Teguh MM, seorang dosen yang easy going dan dekat dengan mahasiswanya. Terima kasih Pak Kun, semoga terus sehat ya Pak. Keberhasilan saya sekarang ini tidak lepas dari kedua orang tua saya yang sudah melahirkan dan membesarkan saya hingga menjadi seorang wanita yang kuat, tahan banting, dan mempunyai karakter yang tidak pantang menyerah. Terbukti saya mampu membesarkan anak-anak saya seorang diri. Setelah 15 tahun suami atau ayah dari anak-anak saya atau ketiga anak saya, Dr. Tasya, Boy seorang arsitek, dan si bungsu Manda calon dokter juga. Karena kalianlah Mami bisa kuat dan mandiri. Semoga kalian bisa terus tambah sayang dan perhatian sama Mami. Juga terima kasih kepada seseorang yang sangat saya cintai, yang sangat saya kagumi, yang sangat saya kasihi, sayangi, yang baik hati. Namanya masih rahasia. Yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material, serta membantu persiapan sejak saya masuk kuliah hingga saya selesai kuliah. Semoga ada niat baik yang segera direalisasi, karena saya nggak mau digantung terus. Terima kasih kepada Bu Anizar, Pak Nyoman, Pak Zainuddin, dan dosen-dosen saya yang sudah mengajar saya, yang selalu saya doakan sehat terus dan bahagia. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Toro.
Bu Ida, Yadi, Mbak Yanti, Bu Erdin, Mbak Dila, Mbak Wanti, dan masih banyak lagi yang belum bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah membantu saya dalam hal administratif kampus selama ini. Terima kasih juga kepada teman-teman seprofesi dan seangkatan, ada Mas Eko, Mas Catur, Fitri, Lisa, Bu Milda, Mbak Dini, Mbak Holly, Mbak Nur, Pak Wing, Pak Cai, Lastri, dan Mbak Tika Bisono. Semoga cepat bisa menyelesaikan studinya supaya kita sama-sama memajukan kampus kita yang tercinta ini. Juga terima kasih banyak kepada tim saya, Lita Gading Consultant. Saya bukan siapa-siapa kalau tidak didukung oleh kalian yang begitu luar biasa, yaitu tim Jakarta, Bandung, Medan, Batam, Surabaya, Bali, Riau, dan Malaysia. Jaga kekompakan kita selalu guys, tetap solid dan tetap sayang dan perhatian sama saya ya. Sorry walaupun saya sering cerewet, tapi ini untuk kemajuan kita bersama. Membentuk tim dan di bawah bendera Lita Gading Consultant kita bisa mencari pundi-pundi uang untuk penghasilan kita, untuk kelangsungan hidup kita. Semoga kita semua diberikan satu kebahagiaan dan terus mendapatkan job ya. Dan tak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada artis dan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Artis Film Indonesia atau PARFI. Di sini ada Mama Alicia Johar, Mas Pong Haryatmo, Paramita Rusadi, Anjasmara, Nadia Mulya, Gusti Randa, Mary Riana, Soraya Haq, dan lain-lain. I love you all. Dan yang terkhusus yang selalu mendukung pekerjaan saya maupun penelitian disertasi saya selama ini, yaitu yang terhormat kepada seluruh perwakilan Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Finlogistik, Telkom Indonesia, Angkasa Pura II, Pusdiklat Polri, Bapak Robi Budi Prakoso, dan seluruh tim PLN yang hadir, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada juga yang terkhusus kepada Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jenderal Polisi Tito Karnavian, Irjen Pol Purnawirawan Timbul Silaen, Maijen TNI Purnawirawan Yahya Sacawirya, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang terspesial di sini yaitu Bapak Michael Kurniawan selaku owner Optik Tunggal yang sudah mensponsori buku saya yang luar biasa yang berjudul As a Widow, yaitu novel biografi saya. Dan beliau adalah orang yang sangat murah hati sebagai donatur tetap di panti-panti binaan saya selama ini. Terima kasih, semoga rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buku ini menjadi inspiratif untuk pribadi orang-orang atau wanita-wanita yang single parent khususnya. Sekian curhatan saya. Semoga apa yang saya sampaikan, baik kebahagiaan, kebanggaan, sampai kesedihan, bisa menjadi luapan hati saya yang positif, dan ilmu saya dapat bermanfaat untuk semua orang. Mohon maaf apabila ada kehilafan saya yang disengaja maupun tidak selama saya kuliah di kampus tercinta ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.